Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Spesial pada episode kali ini, tema yang kita angkat adalah berinternet sehat dalam perspektif Islam. Internet adalah solusi kekinian untuk membuat seseorang mudah terhubung dengan dunia luar. Banyak pengalaman yang akan kita peroleh, bahkan sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dan setiap orang berhak atas ilmu pengetahuan yang benar, karena tuntutan menimba ilmu bersifat long life education, istilah lainnya adalah hidup untuk ilmu. Namun kehadiran internet tentu membawa kontradiktif tersendiri. Dalam satu sisi, kehadirannya menghasilkan banyak hal positif, namun di sisi lain juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti halnya merusak moral dan perkembangan pada anak khususnya. Internet memberi kesempatan bebas untuk bereksplorasi dengan privasinya, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah eksplorasi yang dilakukan sudah tepat atau justru menempuh jalur yang menyimpang? Lalu bagaimana cara kita agar bisa berinternet dengan sehat dalam perspektif Islam? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studi kita kali ini, yakni Ustadz Abdullah Dardum MTHI. Beliau adalah Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jember 1 TV. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui beliau adalah seorang akademisi di UINHAS Jember, Fakultas Usuluddin. Dan yang menjadi kesibukan akhir-akhir ini kalau boleh tahu apa saja Ustaz? Ya, sekarang mau persiapan untuk semester ganjil ajaran baru ini. 2022. Dan memang fokus untuk mengajar sebagai tenaga pendidik ya? Iya, betul. Baik. Dan Ustadz, ini menarik sekali tema yang diangkat pada episode kali ini, yakni berinternet sehat dalam perspektif Islam. Betul. Dan kita ketahui bahwasanya internet suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sudah sangat melekat, mulai dari anak-anak hingga usia dewasa begitu. Namun banyak sekali hal-hal yang kontradiktif, banyak sekali hal-hal yang menyimpang. Walaupun di sisi lain kita harus akui banyak hal positif yang kita dapatkan. Lalu bagaimana berinternet sehat dalam perspektif Islam, Ustadz? Selengkapnya saya persilakan Ustadz memberikan tausiah bagi kita semua. Ya, terima kasih Mbak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Jember 1 TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita berjumpa dalam acara di Jember 1 TV untuk mendiskusikan seputar persoalan yang tadi disampaikan oleh Mbak Pia, yaitu berkaitan dengan internet sehat dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dan kita rasakan bersama saat ini, bahwa perkembangan teknologi informasi ini sudah sedemikian deras, sedemikian cepat lajunya, sehingga semua orang saat ini bisa kita katakan tidak lepas dari internet ya. Informasi yang disampaikan melalui media internet, kemudian dengan platformnya yang bermacam-macam di media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya, ini bisa kita katakan sudah merambah di berbagai kalangan, Mbak Pia. Seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya orang-orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak kecil pun juga sekarang sudah tidak bisa dilepaskan dari jaringan internet misalnya. Nah, karena itu saya kira selalu penting bagi kita untuk mengkaji bagaimana kemudian kita benar-benar bisa memanfaatkan internet ini dengan baik misalnya, bahwa tadi misalnya dikatakan
Ada banyak manfaat tentu yang kita dapatkan dengan adanya perkembangan teknologi internet saat ini. Misalnya yang paling sederhana saja, dulu kita komunikasi itu hanya lewat telepon. Ya, telepon pun itu di rumah hanya untuk orang-orang tertentu, orang kaya. Saya masih ingat dulu itu kita harus datang ke kios telepon, masukkan koin ya, koin 100-an. Kemudian kadang juga kita datang ke wartel namanya, warung Telkom, dan itu pun juga memakan biaya yang cukup besar ya, tergantung sejauh mana kemudian orang yang kita hubungi, ingin kita kontak itu. Nah, tapi saat ini seiring dengan perkembangan zaman, kemudian kita mengenal ada telepon dengan berbagai jaringannya, kita bisa menggunakan WhatsApp, kita bisa menggunakan Line dan sebagainya, bahkan juga bisa memunculkan video ya, tidak hanya bertatap muka 2 orang, 3 orang, bahkan 100 orang pun bisa bergabung dengan Zoom misalnya, dengan Google Meet dan sebagainya, dan banyak lagi misalnya contoh-contoh bagaimana kemudian perkembangan internet ini manfaatnya sangat besar kita rasakan, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan tidak hanya sekedar mungkin untuk yang sifatnya entertain atau hiburan, tapi dalam konteks kajian keagamaan pun penggunaan internet juga bisa kita katakan sangat mendukung. Nah, akan tetapi di lain pihak bahwa kita juga harus terus menyadari ada banyak hal yang kemudian kita harus perhatikan, sehingga kemudian kita bisa setidaknya meminimalisir dampak negatif yang tadi dikatakan Mbak Pia ya dari penggunaan internet itu sendiri. Nah, karena itu sampai detik ini saya mengamati misalnya di jurnal-jurnal ilmiah pendidikan, nah itu masih menjadi kajian yang menarik tentang penelitian artikel yang dipublikasi di jurnal yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan internet, terutama jika kemudian dikaitkan dengan anak-anak di usia dini misalnya. Itulah yang menyebabkan kemudian kita harus benar-benar memahami dengan baik penggunaan internet ini plus minus dampak positif dan negatifnya. Betul sekali. Dan dampak positif dan negatif ini adalah hal yang niscaya pasti ada. Betul. Tergantung bagaimana kita mau memilih yang mana. Betul. Ya. Dan menariknya Ustadz, bagaimana Islam sebenarnya memandang perkembangan dan penggunaan teknologi internet, khususnya teknologi internet? Iya. Nah, sebenarnya Islam ini tidak anti dengan perubahan ya. Baik itu dalam persoalan teknologi atau persoalan sains. Nah, karena itu kita melihat banyak kemudian kajian-kajian yang membahas ya terkait dengan relasi antara agama Islam dengan saintek, sains dan teknologi misalnya. Dalam hal ini mungkin ada prinsip yang saya kira relevan dengan pembahasan kita, al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi bagaimana kita memiliki prinsip harus menjaga, melestarikan sesuatu yang lama dan itu masih baik, masih relevan, dan kita memungkinkan untuk mengadopsi sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah, dalam hal ini ya termasuk penggunaan internet ini misalnya ya. Sama seperti misalnya kendaraan misalnya. Dulu kita tidak mengenal mobil misalnya, di zaman Nabi ya kendaraan yang dipakai ya unta atau kuda dan sebagainya, hewan-hewan, belum ada kendaraan roda 2, 4 dan sebagainya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman kemudian kita mengenal kendaraan transportasi yang bermacam-macam, dan Islam tidak anti dengan perubahan yang seperti ini, teknologi kemudian berkaitan dengan kesehatan, kedokteran. Nah, termasuk dengan internet ini senyampang itu masih tidak menabrak sendi-sendi syariat, maka tentu perubahan-perubahan yang berkaitan dengan teknologi ini ya bisa direspon secara positif, bisa kita manfaatkan ya sesuai dengan porsinya. Islam tidak menentang adanya perubahan, Betul. perkembangan teknologi seperti itu, justru dimanfaatkan sebagai peluang begitu. Betul. Karena semua hal bisa diakses melalui internet. Bagaimana jika ada orang belajar agama dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi internet tersebut, Ustaz? Ya. Belajar agama mestinya harus kepada orang yang ahli di bidang agama. Ya. Dalam hal ini tentu untuk kita yang hidup saat ini, maka kita harus belajar tentang agama atau bertanya misalnya ketika mengalami kesulitan dalam satu persoalan agama berkaitan dengan fikih, akidah dan sebagainya ya kepada orang yang ahli di bidang agama. Orang yang ahli di bidang agama kita sebut dengan ulama misalnya ya. Ulama kalau dalam konteks di Indonesia mungkin kita menyebut dengan
kiai, ustadz, dengan gus, dengan buya dan sebagainya. Artinya ya mereka yang memang benar-benar memiliki pengetahuan, kompetensi di bidang keagamaan misalnya ya. Nah, karena Nabi sudah memberi rambu-rambu al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, sehingga saat ini kita hidup sudah tidak bertemu dengan Nabi, kita hidup tidak bertemu dengan sahabat yang notabene adalah murid-muridnya Nabi, maka tentu berarti dalam persoalan agama ini kita harus bertanya atau kita harus meminta fatwa kepada para ulama. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita kaitkan dengan persoalan adanya fenomena banyak generasi muda milenial yang kemudian memanfaatkan kecanggihan teknologi internet untuk belajar agama. Maka yang harus diperhatikan adalah kita harus benar-benar melihat kepada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Nah, karena ada ungkapan dari salah seorang ulama kalangan tabi'in namanya Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama itu. Nah, sehingga ketika kita memanfaatkan kecanggihan teknologi internet, YouTube dan sebagainya, misalnya yang saat ini juga dijadikan media dakwah oleh beberapa kalangan, maka kita harus melakukan seleksi ya. Seleksi bukan berarti kemudian terus secara ini ya harus diteliti detail, tidak, tapi tahulah kita profilnya begitu kira-kira. Kalau misalnya kita lihat misalnya kok arahnya ini yang disampaikan memecah belah, itu kan kita sering menemukan kok menimbulkan pro kontra misalnya pembahasannya, kemudian menyalah-nyalahkan dalam persoalan yang sebenarnya itu memungkinkan untuk berbeda pendapat. Kita menyebut istilahnya khilafiyah kalau dalam bidang fikih. Kok ternyata yang disampaikan provokasi misalnya, maka ya jangan diambil, ditinggalkan itu misalnya ya. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya bahwa yang disampaikan itu ya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran hadis, apalagi kemudian profilnya, nah ini sudah kita ketahui sanadnya itu sudah jelas keilmuannya, maka ya silahkan kita memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk belajar agama. Kita ambil contoh misalnya kalau boleh menyebutkan yang sekarang mungkin potongan-potongan videonya itu di YouTube, di TikTok itu banyak dijadikan status oleh generasi milenial. Kita menyebut ada misalnya Gus Baha misalnya, mungkin Mbak Pia juga sudah tahu misalnya ya, ini sudah jelas beliau siapa, kemudian belajar dari mana, gurunya beliau siapa, kemudian beliau juga hafid Quran, sudah diketahui oleh banyak orang. Sehingga dalam konteks ini maka memanfaatkan internet tersebut untuk belajar ngaji ke Gus Baha, ini menurut saya menjadi satu pilihan alternatif ketika kita tidak mungkin hadir ke dalamnya Gus Baha di Jawa Tengah misalnya ya, di mana, di Sarang, atau mungkin di pondoknya di Jogja dan sebagainya. Dan ini menjadi hal yang menarik sekali, karena banyak sekali menu yang dihidangkan dalam internet, termasuk ajaran agama begitu. Dan kita tinggal memilih seperti yang dikatakan oleh Ustadz, bahwasanya ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus melihat background seseorang ini, berilmunya dari mana, dan ilmunya seperti apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan. Dan hal itu adalah pilihan seorang pengguna internet untuk kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk begitu. Dan banyak sekali sebenarnya Ustadz beredaran di internet, ketika sudah banyak sekali profil Ustadz yang tersajikan, namun hal itu justru menambah konflik yang terjadi sesama antar pengguna internet, karena merasa kami adalah followers atau pengikut dari Ustadz ini dan berseteru nih dengan followers dengan satunya begitu. Justru hal itu yang harus dihindari begitu, Ustaz. Karena hal tersebut yang justru bukan yang diinginkan dari sisi positif internet. Dan hal yang menarik lagi Ustaz terkait dengan penggunaan internet di kalangan anak-anak. Sebenarnya bagaimana cara pengawasan orang tua yang tepat untuk bisa membatasi anak-anak dalam menggunakan internet? Ya, ini yang saya kira menjadi poin utama dalam diskusi kita kali ini, Mbak Pia misalnya. Nah, ya, yang pertama mungkin beberapa tips lah setidaknya mungkin, tapi ini tidak menutup kemungkinan adanya mungkin tips-tips atau kiat-kiat yang lain ya. Setidaknya yang pertama kita harus memposisikan bahwa internet ini hanya sebagai wasilah, bukan ghoyah. Wasilah ini artinya perantara, bukan ghoyah, bukan tujuan. Nah, karena internet ini sebagai wasilah, maka kita tidak kemudian dalam tanda kutip diperbudak oleh internet misalnya, ketergantungan dan sebagainya.
Nah, sehingga internet ini hanya sebagai wasilah perantara saja. Ghoyahnya, tujuan yang ingin dicapai, kalau seandainya dia dai atau pendakwah, maka dia memanfaatkan kecanggihan teknologi internet itu untuk menyampaikan nilai-nilai moral ajaran agama misalnya. Tapi itu bukan menjadi ghoyah tujuan utama. Orang belajar agama misalnya, yang utama ghoyah itu adalah ya dia bertemu, dia masuk kelas kan gitu, dia masuk di kampus, ya, dia datang di majelis, dia mondok di pesantren dan sebagainya. Bukan berarti kemudian mengandalkan gak usah mondok, sekarang belajar di internet dan di YouTube. Nah, ini salah. Nah, maka berarti ketika kemudian kesadaran muncul bahwa internet itu hanya wasilah, nah sehingga kita bisa menempatkan diri dengan baik. Nah, jadi misalnya kita menggunakan internet dalam konteks ketika misalnya tidak memungkinkan karena pandemi kemarin. Betul. Coba misalnya seandainya kemudian tidak ada internet, sementara kita dilarang untuk berkumpul berkerumun ya karena memang bahayanya COVID misalnya ya yang kita rasakan, kita ketahui. Nah, dan itu terjadi misalnya berbulan-bulan bahkan 2 tahun. Meskipun ya semoga tidak bertambah lagi misalnya ya, naudzubillah misalnya sampai terjadi lagi. Kalau nggak ada internet tentu akhirnya orang-orang nggak bisa belajar. Anak-anak kecil kemudian pendidikannya akan terhenti. Nah, maka dalam konteks ini internet muncul kecanggihannya sehingga kita mengenal platform Meet, Classroom, Google Meet dan sebagainya. Akhirnya kemudian mereka bisa tetap belajar, mereka tetap bisa menimba ilmu, mereka tetap bisa mendapatkan pelajaran sekolah secara normal, diskusi, kajian dan sebagainya. Ini dengan kecanggihan internet. Nah, ini berarti menjadi wasilah. Nah, kalau seandainya kemudian kita memahami seperti ini, maka yang terjadi adalah ya berarti penggunaan internet ini akan positif dan ketika digunakan dengan baik ya maka akan melahirkan nilai pahala. Betul. Sesuai dengan kaidah lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah atau perantara sarana ini memiliki nilai tujuan sama seperti dengan tujuannya. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar ini ghoyah tujuannya itu biar pinter, biar tahu agama, ini wajib hukumnya. Maka untuk mengantarkan kita sampai pada ghoyah tadi bahwa kita bisa pinter, kita bisa memahami ilmu agama dan tidak bisa dilakukan tanpa internet, maka internet ya wajib, harus dalam arti penggunaannya ya. Misalnya dalam konteks pandemi kemarin semua orang yang belajar ya mesti harus terkoneksi dengan internet karena mereka akan bertemu secara Zoom, secara virtual dan sebagainya. Termasuk yang kita lakukan saat ini misalnya, karena kecanggihan teknologi, orang yang tidak bisa mengikuti secara live bisa melihat berulang-ulang ketika misalnya di-upload di YouTube Jember 1 TV dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memanfaatkan internet itu untuk hal-hal yang positif. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana kemudian internet ini dengan berbagai macam bentuk media platformnya, media sosial, ini kita gunakan misalnya untuk sebagai silaturahmi. Nah, karena kita misalnya tidak mungkin bisa menyapa kerabat, famili, tetangga yang jauh tanpa menggunakan internet. Bagaimana kemudian internet ini kemudian kita gunakan untuk sarana untuk media untuk melakukan dakwah. Nah, sehingga kita harus memanfaatkan hal yang positif dan jangan sampai kemudian internet tadi itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya menebarkan kebencian, memfitnah orang di media sosial, dan yang paling penting juga berupaya untuk menghindarkan diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita, untuk mengakses konten-konten yang tidak layak atau yang berbau pornografi dan sebagainya. Itu saya kira yang harus benar-benar dicegah semaksimal mungkin. Dan poin terakhir ini menarik sekali Ustadz, karena banyak sekali orang tua yang mungkin merasa cemas dengan konten-konten yang banyak beredar di media sosial yang tidak sesuai dengan usia yang pantas disajikan kepada anak-anak. Namun justru sebenarnya yang salah bukan, kalau misalkan ada Ustadz yang berkata, yang salah bukan kontennya, tapi adalah pengawasan orang tua yang kurang membatasi begitu. Karena konten seperti ini atau media sosial seperti ini bukan ditujukan untuk anak-anak, namun mereka, para orang tua ini kebanyakan malah protes kepada si pembuat konten begitu. Nah, justru lebih parahnya lagi, orang tua ini memberikan fasilitas itu terhadap anak karena sudah malas untuk menghibur anak dengan mainan lain atau dengan cara lain, langsung disajikan seperti itu. Itu yang menjadi masalah, Ustadz. Iya, betul. Di satu sisi memang benar seperti itu, tapi di sisi yang lain ya seperti yang kita katakan tadi, bahwa memang saat ini ya
hampir bisa dikatakan anak kecil mana yang kemudian mereka tidak bisa mengakses atau ya mengoperasikan media sosial yang ada di internet itu misalnya, sehingga memang betul misalnya ini orang tua benar-benar dituntut untuk memberikan pengawasan secara ekstra. Tapi setidaknya kita melihat ada beberapa tayangan itu yang mungkin bisa istilahnya difilter ya, difilter sesuai dengan kontennya. Tapi kita kan karena sudah zamannya sudah seperti ini misalnya ya, sehingga anak-anak bahkan setingkat SD pun itu sudah pinter, sudah itu buka YouTube atau bahkan membuat video sendiri dan sebagainya. Ini merupakan satu hal yang niscaya hanya tinggal bagaimana kemudian masing-masing dari kita selaku orang tua atau selaku kakak dan sebagainya ini untuk memberikan edukasi, untuk mengawal setidaknya untuk mencoba meminimalisir misalnya ya, jadi penggunaan internet itu secara tidak baik itu bisa ditekan lah misalnya. Dan yang satu hal menarik lagi terjadi banyak di konten-konten media sosial, Ustadz. Bagaimana menurut pandangan Ustadz ketika banyak orang tua yang justru memanfaatkan anak-anak mereka yang mungkin terlihat lucu, imut begitu, dan menjual di media sosial. Akhirnya para orang tua ini mendapatkan income dari menjual konten anaknya begitu. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Ya, ini berarti kan termasuk pemanfaatan internet dalam aspek entertainment ya, atau entertain atau hiburan misalnya. Ya prinsipnya tadi, selama misalnya kemudian memanfaatkan anak misalnya dalam tanda petik, bukan memanfaatkan dalam arti ini ya, anaknya sendiri kan, bukan penting. Tapi ketika dia kreatif sehingga akhirnya kemudian itu menjadi pemasukan bagi dia misalnya, ya bisa-bisa saja selama apa yang kemudian ditayangkan dalam kontennya itu tidak menabrak yang pertama misalnya rambu-rambu agama, norma-norma agama, dan juga tidak menabrak norma-norma sosial. Nah, misalnya kalau terlalu berlebihan kemudian ya jadi malah jadinya nanti mengeksploitasi anak misalnya ya. Tapi selama itu misalnya hanya untuk lucu-lucuan, kadang game hiburan, dan itu tidak merugikan orang lain, tidak ada unsur edukasi yang buruk pada penonton, mungkin bisa saja. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan bagi saya pribadi mungkin itu kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Artinya jangan sampai kemudian kita kecanduan teknologi internet ini, atau kemudian kita berlama-lama menggunakan internet, sebab itu berarti kita membuang waktu berharga kita hanya untuk menggunakan atau bermain internet. Meskipun ini ya mungkin introspeksi untuk saya pribadi dan yang lain para pemirsa semuanya, kadang kita tidak merasa lama melihat YouTube misalnya atau melihat film di internet 1 jam 2 jam, sementara kita membaca Al-Quran 1 juz itu tidak sampai 30 menit, mungkin standar tartil 20 menit itu sudah selesai, tapi kan akan rasanya berat sekali. Sementara ketika kita melihat tayangan di internet, nah itu kemudian kita berjam-jam itu bisa kuat. Nah, maka ini yang menurut saya harus menjadi introspeksi, muhasabah bagi kita semua, agar kita kemudian tidak sampai ya terbuai istilahnya dengan kecanggihan teknologi sehingga akhirnya kemudian menjadi ketergantungan kan ya kan. Kita lihat banyak anak-anak itu yang kadang yang tadi disampaikan bahwa dia baru bisa diam itu ketika dikasih HP misalnya ya, kemudian dia nggak mau main ke luar rumah ketika hiburannya itu dikasih HP. Tapi ketika berlebihan juga penggunaannya kan tentu akan ada dampak-dampak negatif pastinya. Baik, jadi memang batasan itu sangat penting, utamanya adalah pengawasan orang tua. Namun ada satu hal lagi Ustadz terkait dengan bagaimana ketika kita ataupun lembaga-lembaga organisasi Islam begitu memanfaatkan media sosial untuk berdakwah, namun niatnya adalah untuk mendapatkan income. Nah itu bagaimana menurut penilaian Ustadz? Apakah boleh misalkan dikomersilkan begitu? Ya, selama itu income yang masuk adalah untuk operasional misalnya, saya kira itu sah-sah saja misalnya ya. Artinya lembaga pendidikan, kemudian mungkin komunitas termasuk tadi misalnya ya, organisasi dan sebagainya, ini memang harus punya media sosial misalnya ya. Dan sekarang misalnya kalau seandainya orang itu tidak berhubungan dengan internet, maka tentu kemudian dia tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain misalnya ya. Sehingga kita melihat organisasi masyarakat dan keagamaan, sosial dan sebagainya, itu mereka pasti memiliki media sosial. Di samping untuk
mengenalkan diri kepada masyarakat, yang paling penting adalah untuk media dakwah. Nah, makanya saya sering menyampaikan ketika misalnya diskusi dengan teman-teman santri misalnya, santri itu harus pinter teknologi. Santri kalau dulu mungkin ukurannya dia berhasil dikatakan alim kalau bisa baca kitab, misalnya dia paham fikih, paham agama dan sebagainya. Tapi sekarang santri itu harus dibekali dengan kemampuan IT. Misalnya santri itu harus pinter untuk mengedit, dia paham Corel, dia paham, dia termasuk fotografi, santri harus pinter mengambil gambar, santri pinter mengedit buat video dan sebagainya. Karena tujuan utamanya adalah untuk kepentingan dakwah. Maka yang paling utama itu adalah dakwahnya sebenarnya. Adapun persoalan nanti dia mendapatkan income misalnya, ada pemasukan dari sponsor atau apa istilahnya, endorse dan sebagainya, AdSense, maka itu mungkin biaya operasional karena dia membuat itu untuk ditayangkan, ada timnya, ada personelnya dan sebagainya. Dan tugas kita hanyalah berhusnudzon, berprasangka baik. Apalagi ketika melihat konten orang-orang di luar sana melakukan kebaikan, justru bukan kita merasa iri, justru jangan menyalahkan kok kebaikan diumbar-umbar, justru kita yang harus memetik nilai baik dari hal-hal seperti itu, Ustaz. Yeah. Dan mungkin terakhir Ustadz, bisa disampaikan pesan kepada generasi muda, utamanya milenial, Gen Z dan lain sebagainya, untuk kita bisa menghindari kemudaratan dalam menggunakan internet. Ya, saya kira mungkin yang perlu diperhatikan adalah poin yang ingin saya sampaikan, bahwa kita memposisikan internet ini sebagai wasilah bukan tujuan utama. Sehingga dalam persoalan apapun namanya wasilah, ini berarti dia akan memiliki nilai tergantung kepada ghoyahnya, tergantung kepada tujuannya. Nah, ketika kita kemudian menggunakan internet ini dengan baik, maka berarti kita mendapatkan pahala, misalnya nilai kebaikan dari penggunaan internet itu. Nah, sehingga berarti kemudian yang menjadi tugas bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan kecanggihan teknologi internet dengan berbagai platform media sosial yang terhubung di dalamnya ini untuk kegiatan yang bersifat ilmiah, edukatif, kemudian terutama kalau seandainya dia adalah guru, dosen atau dai penceramah, ya berarti tujuannya adalah untuk dakwah, menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat, dakwah yang ramah, dakwah yang santun, dakwah yang rahmatan lil alamin. Baik, menarik sekali Ustaz. Dan ini sangat bermanfaat utamanya bagi kita agar bisa mendapat pencerahan bagaimana cara sebenarnya berinternet sehat dalam perspektif Islam. Tentunya semoga pahala terus mengalir kepada beliau-beliau yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah, utamanya kepada Ustadz Abdullah Dardum yang sudah berkenan hadir dalam Ustadz Sembun kali ini. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan waktunya. Dan pemirsa, Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Islam tidak memiliki pandangan anti-mainstream dengan perkembangan teknologi. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar. Semoga episode kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Pia Mediana, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.